Selamat malam teman-teman Ranting 2 Halong Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Di malam ini kita ada dalam ibadah angkatan muda secara online. Untuk itu oleh Penatua Bapak JJ Metekoi, beta persilakan. Persekutuan Angkatan Muda GPM Ranting 2 Halong Anugerah yang diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Mari kita akan siapkan hati untuk memulai ibadah ini. Dan untuk itu beta jemput semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 353 untuk membuka ibadah ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Kita berdoa. Ibadah Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah yang kami laksanakan di saat ini Tuhan, biarlah kami dasari dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di bawah tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di saat ini, di tempat ini, tapi juga di setiap rumah-rumah kami. Amin. Disilahkan duduk, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Kita puji Tuhan sekali lagi dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 10. Kidung Jemaat nomor 10 pada ayatnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Di saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab Ulangan pasal 11, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mendahului pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini, kita minta tuntunan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan dalam ibadah ini. Sebab Tuhan boleh mengizinkan kami ada lagi untuk memuliakan nama-Mu. Dan dalam ibadah ini Tuhan kami rindu mendengar suara Tuhan bagi kami. Sebab selama satu usbu kami mendengar suara-suara manusia. Dan biarlah suara Tuhan yang kami dengar melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini menjadi dasar bagi kami melangkah dalam kehidupan ini. Dan karena itu Tuhan, kami mengundang Engkau datang dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami dengar di saat ini dapat kami berlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari sebagai anak-anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan 11, pasal 11 ayat 8 sampai dengan 12, demikian bunyinya. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kami kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, supaya negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman ini, dan lebih berbahagia lagi apabila kita mau memperlakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Saudara-saudari angkatan muda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kehidupan masa muda adalah sebuah kehidupan di mana semua orang muda berlomba untuk mengisinya dengan berbagai aktivitas dan kegiatan-kegiatan. Baik kegiatan-kegiatan yang dia lewati itu dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat baik dan bernilai positif, tetapi juga kegiatan-kegiatan aktivitas yang bisa saja dalam nilai negatif atau hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena memang sifat sebagai generasi muda adalah sifat yang masih belum mapan di dalam sebuah kehidupan manusia. Dan karena itu, ketika orang melewati masa muda dengan melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, maka dia ketika ada di masa-masa yang tua, dia akan mengenang semua apa yang dia lakukan pada masa muda itu. Dan ini menjadi sebuah realita di dalam kehidupan sebagai generasi muda, secara khusus kepada angkatan muda Ranting 2 Halong Anugerah. Nah, bacaan firman Tuhan di saat ini mau menegaskan dan menjelaskan tentang nasihat Musa kepada umat Israel agar mereka tetap berpegang pada seluruh perintah Allah. Perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa kepada umat Israel itu harus ditaati dan dijalani sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Hal ini dilakukan karena Allah telah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dan karena itu
Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus itu layak disembah dan dipuji serta ditaati apa yang menjadi perintahnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sebagai generasi muda, terkadang kita menjadi orang-orang yang egois. Dan itu merupakan sebuah karakter yang dimiliki oleh anak muda, oleh generasi muda di dalam sepanjang kehidupannya. Siapapun dia, baik orang yang sudah lebih awal mendahului kita di dalam memasuki masa muda, karakter egois ini merupakan hal yang selalu dinampakkan dan ditunjukkan di dalam kehidupan sebagai generasi muda. Tetapi Alkitab yang menjadi dasar kehidupan orang percaya termasuk angkatan muda menasehatkan kepada kita bahwa sifat keegoisan yang dimiliki itu harus dirubah dan dihilangkan. Bagaimana cara kita merubah dan menghilangkan sebuah sifat dan karakter yang dimiliki oleh generasi muda? Firman Tuhan telah menjelaskan itu kepada kita sekalian di saat ini. Nasihat Musa yang disampaikan dalam bacaan firman Tuhan ini menjadi dasar untuk bagaimana kita merubah hidup dan perilaku kita sebagai orang yang memiliki keegoisan sebagai generasi muda. Yaitu bagaimana kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam kehidupan kita sebagai orang muda, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Musa lewat firman Tuhan yang kita bacakan tadi, ada sebuah ungkapan yang kuno yang selama ini mungkin saja menjadi sebuah nasihat dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Orang tua biasanya katakan kepada ketong sebagai anak muda, siapa bikin baik, maka dia akan dapat baik. Tapi Musa mau mengatakan kepada kita sekalian melalui bacaan firman Tuhan ini yang adalah perintah Tuhan. Bahwa persoalan buat baik adalah sebuah persoalan yang harus kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, apalagi sebagai generasi muda yang terkadang sangat peka dengan kehidupan masa mudanya. Musa mau menjelaskan dan menasehatkan kita sebagai generasi muda, persoalan dapat baik itu adalah persoalan Allah. Adalah persoalan Tuhan, bukan persoalan manusia. Sebab ketika umat Israel keluar dari Mesir, melakukan perjalanan yang begitu panjang sampai menduduki tanah Israel, itu menjadi sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana penyertaan Allah bagi mereka. Dan untuk itu dalam sebuah kehidupan kita dengan ungkapan yang tadi dikatakan, siapa bikin baik, dia dapat baik, menjadi sebuah warisan yang perlu kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita sebagai generasi muda. Kenapa? Sebab apa yang diungkapkan oleh orang tua itu juga merupakan bagian daripada sebuah pengalaman hidup, karena orang tua melakukan itu dalam kehidupannya dan dia memperoleh baik itu karena dia mengalami seluruh proses itu. Dan untuk itu saat ini Musa mau mengatakan firman Tuhan di saat ini bahwa hidup sebagai generasi muda, apalagi kita ada di dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Terkadang orang bilang bahwa anak-anak muda yang akan dapat corona. Katanya, kenapa? Karena imun tubuh atau kekuatan tubuh itu dimiliki oleh anak muda. Dan ini menjadi sebuah ciri yang selalu ditonjolkan sebagai generasi muda. Tapi situasi dan kondisi ini mau menggambarkan bahwa bukan persoalan
imun tubuh yang dimiliki oleh anak muda atau kekuatan tubuh yang dimiliki oleh anak muda. Tetapi bagaimana kondisi COVID-19 atau virus corona ini menjadi sebuah tantangan bagi generasi muda untuk memperlakukan perbuatan baik di dalam kehidupannya sebagai generasi muda dalam mengisi situasi kondisi COVID-19 ini. Bagaimana generasi muda, khususnya Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugrah, bisa memperlakukan apa yang menjadi perbuatan baik itu di dalam kehidupan lingkungan ini, di dalam wilayah pelayanan Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugrah ini. Dari situ, Angkatan Muda bisa menunjukkan kepada orang tua, kepada seluruh lingkungan yang ada di sini, bahwa karakter Angkatan Muda yang egois itu sebenarnya sebuah hal yang nonsens. Kenapa? Karena kita mampu untuk memperlakukan apa yang menjadi perbuatan baik di dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak muda. Saudara-saudara Angkatan Muda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini maupun di rumah di mana saudara-saudara berada, dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi catatan penting di dalam seluruh kehidupan kita, bahwa sebagai anak muda, sebagai generasi muda, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan dan dilakukan di dalam kehidupan sebagai anak muda. Dari bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca dan kita dengar secara bersama, maka ada 3 hal penting yang perlu disampaikan di malam ini. Yang pertama, tentang beribadah. Siapapun dia, sebagai angkatan muda, sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada gereja Protestan Maluku, beribadah itu penting di dalam hidupnya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kita sembah dan kita puji, yang baru saja kita melaksanakan dan merayakan Pentakosta atau keturunan Roh Kudus di beberapa minggu kemarin, memiliki sebuah janji dan makna. Sebab ibadah itu, dikatakan bahwa ibadah itu memiliki makna dan janji berkat. Orang yang rajin beribadah pasti dia perbuatannya berbeda dengan orang yang tidak pernah beribadah. Itu menjadi catatan penting di dalam kehidupan sebagai generasi muda. Sekalipun kita ada di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tapi tetap Angkatan Muda eksis di dalam melaksanakan tanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan seperti yang kita laksanakan saat ini. Yang kedua, yang perlu dilaksanakan dan perlu dipahami secara bersama oleh Angkatan Muda adalah ketaatan kepada Allah. Banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini melakukan hal-hal yang tidak taat kepada Allah. Tapi di saat ini, ketaatan kepada Allah perlu dilakukan di dalam konteks berjemaat, bermasyarakat dalam lingkungan ini, menjadi hal penting di dalam kehidupan sebagai Angkatan Muda GPM Ranting 2 Halong Anugrah. Kenapa? Sebab dengan ketaatan yang kita miliki, maka jaminan janji berkat itu Tuhan selalu berikan bagi kita ketika kita taat kepada Allah. Dan yang ketiga, yang menjadi catatan terakhir dari pesan Alkitab yang disampaikan di saat ini, melakukan hal-hal yang baik. Seperti ungkapan yang sudah disampaikan tadi dan juga nasihat Musa kepada umat Israel, yang disampaikan Allah kepada Musa dan Musa meneruskan itu kepada umat Israel, bahwa harus melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Sebab terkadang generasi muda dalam menikmati masa muda itu mereka selalu memikirkan bahwa bikin hal yang tidak baik itu lebih baik. Sebab nanti kalau ada di hari-hari tua, lalu mulai cerita masa lalu.
Padahal itu hal yang keliru yang dilakukan oleh generasi muda. Sehingga hal ketiga yang ditekankan di dalam firman ini, dalam refleksi di saat ini adalah melakukan hal yang baik. Ingat saudara-saudara angkatan muda, bahwa dalam hidup menikmati masa muda, ada sebuah pesan Alkitab yang mau disampaikan bagi kita sekalian saat ini. Pengkhotbah 11 ayat 9 dikatakan, bersuka rialah hai pemuda. Dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Amin. Tuhan memberkati kita semua sebagai generasi muda. Kita ada dalam saat teduh untuk merenungkan apa yang tadi disampaikan dalam refleksi yang baru saja beta sampaikan. Saat teduh selesai, dan kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini dilaksanakan dalam bentuk lagu. Kita akan melakukan secara bersama Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1, 2, dan 3. Untuk itu saya menjemput saudara-saudara berdiri untuk kita ada dalam pengakuan iman. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Sebagai tanda ungkapan syukur kita dalam ibadah ini, kita akan memberi persembahan syukur kita. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyikan untuk mengiringi persembahan ini Kidung Jemaat 337. Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya nan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu
Mari kita akan ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab begitu baik kasih dan karunia-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh diberi kesempatan sebagai anak-anak muda dalam wadah Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah. Yang hari ini boleh melaksanakan ibadah. Tuhan, kami menyerahkan dalam doa ini kepada Tuhan kehidupan anak-anak muda ini. Kehidupan anak-anak muda Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah kepada Tuhan. Kami menyerahkan kepengurusan ini kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati pengurus Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah. Mulai dari ketua sampai ke pengurus-pengurus yang lain. Tuhan berkati mereka dengan semua tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka. Sekalipun kondisi dunia, alam ini dicemari dengan virus corona. Dan dirasakan juga oleh kami di sini, di dalam wilayah pelayanan Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah. Maka sebagai Angkatan Muda tetap eksis di dalam beribadah kepada Tuhan, sekalipun harus dilaksanakan di rumah-rumah kami Tuhan. Inisiatif yang diambil oleh pengurus untuk melakukan ibadah melalui online ini Tuhan, kami minta kiranya berkati semua ibadah ini Tuhan. Terlebih memberkati kepengurusan ini dengan semua rencana-rencana mereka ke depan, dengan semua apa yang sudah mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sebagai pengurus Angkatan Muda ini Tuhan. Anak-anak ini dengan kehidupan masa muda mereka, ada yang sudah bekerja, ada yang sementara mencari-cari pekerjaan, ada yang sementara ada dalam perkuliahan. Tuhan berkati semua mereka dengan pekerjaan-pekerjaan tetap mereka, tapi juga pekerjaan-pekerjaan sebagai tenaga honorer, sebagai tenaga tidak tetap, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mereka geluti di dalam kehidupan mereka sebagai anak muda ini Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan seluruh kehidupan masa depan mereka Tuhan. Begitu juga anggota Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah ini Tuhan. Berkati mereka semua dengan berbagai aktivitas mereka, agar dalam melaksanakan seluruh aktivitas mereka di kondisi pandemi COVID-19 ini, mereka tetap terpelihara oleh Tuhan. Apalagi ada anak-anak kami yang harus melakukan pencaharian dengan menggunakan motor dalam kaitan dengan jasa transportasi sebagai tukang ojek. Tuhan berkati mereka semua. Lindungi mereka dari segala macam pencobaan termasuk penyebaran virus corona ini Tuhan. Agar dalam melaksanakan seluruh pencaharian mereka tetap terjaga oleh kasih Tuhan. Kehidupan anak-anak muda ini dengan masa depan mereka seutuhnya kami taruh untuk Tuhan. Tuhan berkati mereka. Dengar dan jawab pergumulan mereka yang mereka naikkan kepada Tuhan. Dan
biarlah jawaban Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya. Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan mereka untuk Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga anak-anak ini, bersama orang tua mereka, sanak saudara mereka, biarlah Tuhan jadikan mereka sebagai orang-orang yang selalu taat kepada Tuhan melalui kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan. Ajarlah mereka untuk tetap taat kepada Tuhan, mulai dari tengah-tengah kehidupan keluarga, tapi juga sampai di lingkungan di mana mereka berada. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan semua pembina yang selalu bersama-sama dengan mereka dalam melakukan pembinaan ketika anak-anak ini membutuhkan masukan yang bersifat positif untuk pengembangan angkatan muda ini ke depan, Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab yang dilakukan oleh para pembina, Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka semua. Begitupun wilayah pelayanan yang ada di Jemaat GPM Halong Anugerah, khususnya di sektor Pniel, Betel, dan Bukit Sion, yang menjadi wilayah pelayanan Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah ini, Tuhan. Tuhan berkati seluruh umat yang ada di 3 sektor ini dengan kehidupan rumah tangga mereka semua. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan yang ada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan jaga, lindungikan, dan pelihara kami semua. Dan biarlah kehidupan kami tetap terjaga oleh Tuhan. Dalam doa ini kami teringat akan anak-anak kami yang ada di Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah ini, yang terlibat secara langsung di dalam proses penanganan COVID-19 ini, Tuhan. Mereka sebagai tenaga-tenaga sukarelawan. Ada anak kekasih kami, Malvia Sinanu. Tuhan, kami sebagai persekutuan Angkatan Muda ini, kami hanya bisa mendoakan dia ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya teman pengurus kami ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pelindung baginya. Sehingga ketika ia harus berkontak langsung melalui APD yang dipakai, alat perlengkapan tubuh, Tuhan, dia tetap terjaga oleh kasih Tuhan. Dan biarlah dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, ia tetap menyerahkan seluruhnya untuk Tuhan. Kerelaan hatinya untuk menjadi seorang tenaga sukarelawan, Tuhan tahu. Dan karena itu kami taruh seluruh masa depan anak ini untuk Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua program, secara khusus program beribadah melalui online ini, Tuhan. Tuhan berkati seluruh proses ibadah ini, agar dalam seluruh penyampaian firman-Mu, semua generasi muda yang bisa melihat dan menyaksikan secara langsung diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati semua kami yang terlibat di saat ini, sebagai moderator, sebagai pemain keyboard, sebagai orang-orang yang memiliki kompetensi di dalam kaitan dengan penggunaan teknologi ini, merekam, menggunakan semua teknologi. Tuhan berkati.
dan semua kami termasuk gedung yang dipakai sebagai tempat penyampaian firman-Mu, saudara kekasih kami, Rosi yang dalam tanggung jawab sebagai tua agama, Tuhan juga memberkati dia. Persembahan-persembahan yang sudah kami berikan untuk Tuhan lewat ibadah ini Tuhan, baik di rumah maupun yang ada di saat ini bersama-sama, Tuhan berkati semua pemberian-pemberian kami, tanda syukur kami ini, agar semua pemberian ini menjadi berkat dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk pengembangan pelayanan di Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugrah ini Tuhan. Jemaat GPM Halong Anugrah khususnya Pendeta Yopi Palupesi sebagai Ketua Majelis Jemaat dan Pendeta Ade Mole sebagai Pendeta Jemaat, bahkan semua majelis jemaat, penatua diaken, Tuhan berkati. Dalam kerjasama untuk membangun pelayanan Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugrah ini, dengan tanggung jawab yang diberikan, Tuhan berkati seluruhnya Bapa. Lalu Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini kepada Tuhan, apalagi di tengah-tengah kondisi negara dengan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berkati Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahkan pemerintahan negeri Halong ini. Ibu Raja dengan staf negeri dan semua RT RW, Tuhan berkati. Berikan kebijaksanaan bagi pimpinan-pimpinan kami mulai dari pusat sampai di daerah, agar lewat kebijaksanaan daripada Tuhan, mereka dapat mengatur semuanya dengan bijak, agar masyarakat ini tetap dapat menikmati berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, dalam tanggung jawab pembinaan di gereja. Tuhan berkati. Agar semua pembinaan-pembinaan yang dilakukan bagi anak-anak muda dalam Angkatan Muda, itu menjadi pembinaan yang terarah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpinan sinode, klasis, bahkan jemaat, Tuhan berkati semuanya Bapa. Pengurus Angkatan Muda dari pengurus besar, pengurus daerah, pengurus cabang, diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa apa yang kami naikkan kepada Tuhan di saat ini, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan menjawabnya seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunakan segenap salah dan dosa kami, karena kami juga adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, apalagi kami sebagai anak muda. Biarlah lewat pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, atas semua salah dan dosa kami itu, kami dilayakan dan bisa disebut lagi sebagai anak-anak Tuhan. Kami akan mengakhiri doa ini Tuhan, dengan mengungkapkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid tapi juga kepada kami untuk kami ucapkan secara bersama-sama. Demikian pengungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, beta jemput berdiri untuk kita mengakhiri ibadah ini dengan melakukan bersama Kidung Jemaat 370
ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Kidung Jemaat 370 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut. Bersama juru selamat hatiku teguh, bersama juru selamat hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibadah ini akan berakhir, tapi tugas dan tanggung jawab pelayanan kita tidak akan berakhir. Dan untuk itu, dalam mengayomi seluruh kehidupan kita untuk meneruskan kabar sukacita Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, sebagai angkatan muda GPM Ranting 2 Halong Anugerah, yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah tangga masing-masing. Semua orang yang beribadah, semua orang yang mencintai Tuhan, semua orang yang mengasihi, bahkan yang membenci Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat malam dan shalom. Dan kebanyakan par penatua Bapak JJ Metekoi dengan sukacita untuk memimpin ibadah angkatan muda Ranting 2 Halong Anugerah di malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk teman-teman yang di rumah maupun yang ada di ruangan ini yang telah mengikuti ibadah ini, kita minta terima kasih. Shalom.